Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ali yang menyaksikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi tugas saya. Nah, hari ini di siang hari yang cerah ini saya akan membawakan presentasi saya terkait penugasan yang berjudul Dampak Revolusi Industri 4.0 di Perguruan Tinggi. Pasti ya, dari banyak dari kita ini bertanya-tanya mengenai apa itu revolusi industri 4.0, bagaimana itu revolusi industri 4.0. Itu kan sudah banyak ya Pak ya, disaksikan dan diucapkan oleh banyak orang. Tapi apakah orang itu mengetahui mengenai apa itu revolusi industri 4.0? Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah berawal dari kata revolusi industri yang pertama kali itu berawal dari penemuan mesin uap. Nah, dari penemuan mesin uap ini muncullah dengan zaman revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini yang membawa sebuah perubahan ya ke manusia, ke gaya hidup, lingkungan, dan berbagai macam yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia. Nah, kemudian dari 1.0, kemudian lanjut ke 2.0, ke 3.0, dan hari ini yang sekarang kita sedang rasakan di revolusi 4.0 ya, revolusi industri 4.0, dan dunia saat ini sedang mempersiapkan revolusi industri 5.0. Sangat tidak terasa mengenai revolusi industri itu, sangat terasa cepat. Oke. Kemudian apa sih dampak dari revolusi industri 4.0 ini? Nah, tadi kan di judulnya saya udah mengatakan mengenai dampak revolusi industri 4.0 di perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dampak revolusi industri 4.0 di umumnya dulu. Nah, di umumnya dulu nih, revolusi industri 4.0 ini membawa salah satu perubahan yang sangat besar, itu mengenai membawa informasi yang sangat cepat ke seluruh dunia. Nah, hal ini yang membuat di dunia itu terjadinya pendataran dunia atau Earth going flat Earth lah gitu ya, tapi bukan flat Earth yang itu ya Pak ya. Ini pendataran dunia, bagaimana informasi-informasi itu di seluruh dunia ini, bahkan di pelosok, selama itu tersentuh dengan manusia, itu akan terkena dengan dampak dari revolusi industri 4.0 cepatnya penyebaran informasi ini, Pak. Nah, yang kedua adalah pekerjaan manusia digantikan dengan teknologi. Nah, ini udah menjadi salah satu isu yang sangat-sangat digencar, bukan sangat digencar ya, isu yang sangat-sangat booming lah mengenai pekerjaan manusia digantikan dengan oleh teknologi. Nah, kan banyaknya manusia-manusia yang kehilangan pekerjaannya, bagaimana pekerjaan tersebut digantikan oleh teknologi dari orang yang misalnya pertama apa tuh bagaimana kerja di pabrik-pabrik, bagaimana mengoperasikannya secara manual sebelumnya. Nah, ketika adanya teknologi yang dibawa oleh revolusi industri ini, pekerjaan-pekerjaan manusia itu digantikan oleh teknologi. Apalagi sekarang udah 4.0 ya, udah sangat-sangat canggih. Nah, itu tuh membuat teknologi-teknologi yang sekarang itu banyak menggantikan pekerjaan manusia-manusia saat ini. Dan yang ketiga ada disrupsi inovasi. Ini merupakan disrupsi itu salah satu zaman kekacauan, kegaduhan. Ini disrupsi inovasi ini bagaimana cara kita sebagai seorang manusia bukan menjelaskan, tapi mencari bagaimana mencari sebuah inovasi-inovasi baru, karena saat ini kan dampak revolusi industri seperti ini tadi yang pertama adalah pendataran dunia ya, dari informasi-informasi orang-orang yang sudah berinovasi di ujung dunia A, dari benua A sampai benua B itu tuh saling saling tahu orang-orang bagaimana inovasi-inovasi tersebut. Nah, inovasi-inovasi tersebut yang harus
digali lagi, dicari lagi, dibuat baru agar inovasi-inovasi tersebut baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan inovasi-inovasi yang lama digunakan yang sudah tidak relevan dengan teknologi saat ini, itu akan percuma, orang-orang tidak akan mengikutinya. Nah, itu salah satu dampak evolusi industri 4.0 yang sangat-sangat dirasakan saat ini, mengenai bagaimana disrupsi inovasi yang dapat menghancurkan sebuah perusahaan yang besar, seperti salah satunya Kodak. Itu perusahaan yang cukup besar pada kejayaannya salah satu itu, kalau tidak salah, karena astronot ya, astronot dengan foto, dia mengambil foto dengan foto karena Kodak ya, itu booming saat itu, tapi perusahaan Kodak salah, saat itu tidak, mengikuti zaman dan tetap mempertahankan bagaimana dia bekerja pada saat itu, seharusnya dia mengikuti zaman dan akhirnya sangat disayangkan perusahaan itu tutup dikarenakan disrupsi inovasi tersebut. Nah, yang keempat adalah literasi baru. Ini literasi baru yang sangat-sangat dibutuhkan, khususnya untuk manusia sekarang. Kita tidak cukup untuk literasi lama yang hanya sekedar membaca. Di sini kita membutuhkan literasi-literasi baru, di mana literasi tersebut akan membawa dampak yang sangat baik ya. Nah, salah satu literasi tersebut yaitu adalah bagaimana literasi data, kemudian ada dari literasi data, literasi manusia, seperti itu. Oke, setelah dampak evolusi industri 4.0, kemudian saya akan membahas mengenai dampak evolusi industri 4.0 di perguruan tinggi sesuai dengan judul dari presentasi saya hari ini. Ini sangat menarik kalau kita membahas dampak evolusi industri 4.0 di perguruan tinggi ini sendirinya ya. Mengenai yang pertama adalah dituntut cara mengajar yang menarik. Seperti yang tadi saya sampaikan di dampak evolusi industri 4.0 yang secara umum tersebut, ada terjadinya disrupsi inovasi. Nah, karena banyaknya inovasi semua orang yang saling berlawanan atau beradu lah istilahnya seperti itu kepada orang satu dengan orang lainnya, kepada negara satu negara lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya. Hal-hal tersebut orang-orang melihatnya sudah menjadi bosan. Jadi tidak terlalu menarik bagaimana orang-orang tersebut melihat apa sih ini, bagaimana ini. Nah, hal tersebut juga berdampak pada perguruan tinggi ini khususnya. Dituntut cara mengajar yang menarik. Dosen atau pengajar di perguruan tinggi ini jika tidak menggunakan sebuah teknik mengajar atau cara mengajar yang menarik, mahasiswa akan bosan. Mahasiswa tidak akan mendapatkan bagaimana manfaat dari pembelajaran tersebut tidak akan bermakna. Nah, kedua ada dituntut untuk menguasai teknologi. Sekarang kita udah evolusi industri 4.0, di mana zaman sudah maju, industri teknologi ya, apalagi ya, itu banyak sekali mengeluarkan teknologi yang sangat membantu bagaimana manusia bekerja, manusia hidup, bagaimana manusia hidup dan bekerja untuk dibantu dengan teknologi tersebut. Nah, dituntut untuk menguasai teknologi ini tidak hanya pada dosen, tapi juga pada mahasiswa. Ketika kita menggunakan teknologi tersebut, dosen mengajarkan kepada mahasiswa dengan menggunakan sebuah teknologi. Mau tidak mau, mahasiswa tersebut harus bisa untuk menguasai teknologi yang diajarkan oleh dosen tersebut. Bagaimana dosen tersebut mengajarkan di teknologi seperti misalnya web learning. Nah, di web learning ini mahasiswa mau nggak mau harus menguasai bagaimana web learning tersebut bekerja agar mendapatkan hasil yang maksimal dari tugas yang diberikan dari dosen tersebut. Nah, seperti yang saya lakukan juga ini kan juga salah satu melakukan penguasaan teknologi ya. Kita melakukan rekaman video seperti ini dengan Bapak memberikan tugas kepada saya untuk merekam video presentasi yang saya buat sendiri yang umumnya jika kita tidak menggunakan teknologi, presentasi tersebut dilakukan di depan kelas atau mungkin di sebuah ruangan. Nah, karena kita ini sudah maju ya, dan juga ini karena ada pandemi, jadi Bapak kemarin menugaskan saya dan teman-teman untuk menguasai teknologi. Salah satunya adalah record dengan yang kelak nanti akannya diupload ke YouTube. Ini jika mahasiswa tidak menguasai teknologi yang merupakan salah satu dampak dari evolusi industri 4.0 di perguruan tinggi ini, mahasiswa akan sangat ketinggalan. Dan efeknya itu merupakan salah satunya adalah tidak mendapatkan nilai. Dan tidak mendapatkan nilai
mahasiswa juga tidak mendapatkan output yang bagus. Nah, yang ketiga adalah koneksi internet yang lambat. Ini salah satu dampak revolusi industri 4.0 di perguruan tinggi ya. Kita kan tadi ya udah menuntut mengajar yang menarik, dituntut menguasai teknologi. Nah, dari dua hal ini, bagaimana cara mengajar yang menarik dengan menguasai teknologi, tetapi tetap lancar. Nah, salah satu halnya dampak dari ini adalah internet, koneksi internet ya dari mungkin dari dosen atau mungkin mahasiswa karena yang sudah saya mengalami sendiri ketika dosen memberikan video conference untuk mengajarkan para mahasiswa, beberapa mahasiswa mengalami kendala dalam hal internet. Padahal yang seperti yang kita tahu ya dampak revolusi industri 4.0 seharusnya bisa membawa angin perubahan terhadap ini, tetapi hal ini menjadi salah satu tantangan dari dampak ini karena kendalanya koneksi internet. Seperti itu. Yang keempat adalah dituntutnya untuk berinovasi dengan teknologi. Dituntut untuk berinovasi teknologi. Ini seperti yang dampak yang kedua ya, dituntut untuk menguasai teknologi. Nah, ini inovasi kita bagaimana menguasai teknologi tersebut. Kita sudah diajari oleh dosen, oh seperti ini, seperti ini. Lalu kita diberikan tugas mengenai teknologi tersebut. Maksudnya ditugas melalui teknologi tersebut. Lalu kita harus bisa berkreasi dan berinovasi dengan teknologi. Kita berkolaborasi dengan teknologi tersebut, bukan teknologi yang menyuruh-nyuruh kita, seperti itu. Dan ini tidak berlaku untuk mahasiswa yang bagaimana berinovasi dengan teknologi, tapi juga dosen atau pengajar. Ini dituntut juga untuk berinovasi dengan teknologi agar menghasilkan output yang bagus. Jadi ketika mahasiswa dan dosen ini berinovasi dengan teknologi dan menghasilkan output dan akan menghasilkan output yang bagus. Karena saat zaman revolusi industri 4.0 tidak mungkin lepas dari teknologi, itu sangat sangat mustahil kalau kita berkata kalau tidak lepas dari teknologi. Oleh sebab itu kita dituntut dengan inovasi karena zaman semakin maju ya, apalagi dunia saat ini mempersiapkan revolusi industri 4.0, pasti zaman akan terus maju. Nah, yang kelima adalah adanya blended learning. Ini blended learning salah satu hal yang sangat-sangat membantu kita di saat-saat pandemi ini. Tapi kalau di pandemi ini sih kita lebih ke e-learning-nya ya. E-learning, nah blended learning adalah tadi seperti yang saya sebutkan itu ada e-learning. E-learning itu belajar online seperti ini. Lalu ada juga tatap muka. Nah, dikarenakan kita sedang pandemi, jadi pandemi blended learning ini kita batasin ya. Maksudnya offline learning itu kita batasin dan adanya blended learning. Ini sangat membantu ya, apalagi kalau misalnya yang di daerah-daerah yang masih zona-zona hijau itu di pandemi ini, blended learning bisa digunakan dengan sistem yang tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, tapi blended learning ini secara umumnya adalah bagaimana seorang pengajar mengajarkan online dan offline pada suatu pelajaran tertentu, pada suatu pembelajaran tertentu. Nah, blended learning ini sangat membantu mahasiswa karena saya pernah mengikuti salah satu seminar di mana salah satu pembicara di seminar tersebut, kalau tidak salah dosen dari Trisakti, bukan Sakti atau apa ya, salah satu universitas swasta di Jakarta. Beliau mengatakan blended learning ini sangat membantu saya dalam mahasiswa yang sudah di akhir semester, sudah mahasiswa ujung tanduk lah istilahnya, beliau mengatakan seperti itu. Berarti ini blended learning ini merupakan salah satu dampak evolusi industri 4.0 yang sangat dirasakan ya di perguruan tinggi khususnya untuk membantu dari berjalannya pembelajaran yang ada di perguruan tinggi tersebut. Oke, saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara mendasar mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Ini salah satu kalimat yang ada di artikel saya yang kemarin saya lampirkan saat penugasan ujian tengah semester. Ini merupakan benar-benar dampak dari sebuah revolusi industri
yang sangat dirasakan oleh semua semua manusia, semua kalangan manusia yang benar-benar mengubah cara hidup bekerja, cara hidup, cara pandang, cara bekerja manusia dan cara berhubungan satu sama lain. Bagaimana yang dasarnya dari offline ke online, dari yang lamban ke cepat, dari yang jauh menjadi dekat. Eh inilah merupakan salah satu awal sebuah revolusi yang kelak kita akan menyaksikan bagaimana bumi ini berubah dengan adanya revolusi ini. Ya, sekian. Terima kasih untuk Bapak Ali sudah menyaksikan video presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau salah-salah kata. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Saya Muhammad Ali Darmawan dengan NIM 20152440003 mengucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.